Soal pertimbangan pertama, kalau mau menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oh ya, by the way, tidak memeluk Islam itu nggak necessarily kafir ya. Di kita mungkin pemahamannya non-Islam itu berarti kafir. Nah, kalau di Quran nggak necessarily dilabeli begitu. Nasrani dan Yahudi kadang disebut sebagai ahlul kitab Injil wa Taurat, maksudnya ahli kitab itu pemilik kitab Injil dan Taurat dan Taurat. Nah, dan ahli kitab itu diakui dan dihormati sama Nabi. Sedangkan kafir itu artinya secara bahasa itu mengingkari. Jadi mengingkari ajaran Nabi dan mengingkari Tuhannya Nabi. Jadi bisa aja kita tuh orang Yahudi atau Nasrani, misalnya saat itu ya, bukan kita sih, mereka orang Yahudi atau Nasrani, tapi mereka menerima ajaran Nabi, tapi mereka tetap identify dirinya sebagai Yahudi atau Nasrani gitu. Nah, emang ada banyak ayat yang menunjukkan relasi Islam Yahudi atau Islam Nasrani itu agak tense ya, tegang dan rawan konflik banget, kayak yang musuh abadi banget. Nah, tapi ada nih di Al-Baqarah ayat 62, dan ada ayat yang mirip juga di Al-Maidah ayat 69, artinya sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin itu salah satu agama minoritas saat itu by the way, Yahudi, Nasrani, Sabiin, dan siapa aja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan, maka dapat pahala dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Nah, tentu saja Quran sebagai catatan sejarah juga terbatas ya. Kalau mau cek dinamika sosial politik saat itu, mesti cek riwayat dan asar, catatan sahabat dan generasi selanjutnya. Nah, itu bahan pertimbangan pertama ya, soal periode turun dan dinamika sosiopolitik selama periode itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Jadi si Kumela ini mengatakan, mau orang Nasrani ataupun Yahudi, artinya non-Muslim, kalau mereka berbuat baik, mereka itu akan mendapatkan pahala dan masuk ke dalam surga. Ini kan seolah-olah dari pernyataan Kumela ini sengaja dia itu mau membuat umat Muslim itu bingung. Mereka saja yang tidak meyakini Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir, tidak meyakini Al-Quran ini sebagai kitab suci, bisa mendapatkan pahala dan masuk ke dalam surga. Seolah-olah kita ini untuk apa saya sholat kalau seperti itu. Jadi mereka ini mau membuat umat Islam itu bingung. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Buya Yahya. Selamat menyaksikan. Orang yang tidak beriman. Ini kan bukan Nabi Ibrahim telah mendoakan ini. Supaya orang bisa tahu bahwasanya mendoakan orang kafir dengan doa pengampunan tidak boleh. Karena orang kafir. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan Azar? Ini astaghfirullaka. Baru mau memohonkan ampun kepada Allah. Dan ternyata Nabi Ibrahim setelah itu dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Sampai hari ini syariat itu berlaku. Jadi kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang tidak beriman agar diampuni oleh Allah. Atau agar masuk surga. Ya. Termasuk yang masih hidup pun. Kita doakan semoga Allah mengampuni fulan yang tidak beriman. Enggak boleh. Karena kunci pengampunan adalah apa? Harus syahadat. Apalagi ini kadang kita masuk dalam keyakinan yang unik. Ada mungkin seorang ustadz atau bagaimana bisa jadi ustadz begitu. Rupanya keyakinannya masih belum jelas. Mengatakan bahwasanya orang di luar Islam, biarpun dia tidak masuk Islam, kalau dia berbuat baik, dia akan dapatkan balasan, dia akan dapatkan surga dari Allah. Ini pernah muncul juga ungkapan semacam ini. Ini kalau direnungi sejenak, ini kan omongan orang aneh. Coba, akankah kita tawarkan obrolan ini kepada saudara-saudara kita dari kaum Kristiani? Akankah obrolan omongan ini, coba omongan ustadz itu loh, ustadz katanya. Apakah omongan ustadz ini coba kita tawarkan kepada orang Hindu? Orang Hindu akan ketawa. Orang Hindu saya doakan kau masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Hindu ngomong, ngapain aku punya surga sendiri ya? Ngapain tonjol-tonjolin surgamu? Mungkin sebelumnya mereka tidak percaya dengan Tuhan Allah. Apalagi Tuhan Allah punya surga. Itu mereka nggak percaya. Anehnya ini ustadz. Ustadz memaksakan bahwasanya mereka akan masuk surganya Allah, dipamer, disodor-sodorkan. Mereka ketawa. Karena semua punya keyakinan masing-masing. Biarkan orang Hindu dengan keyakinan dengan nirwana. Kita orang Nasrani dengan surga yang mereka yakini. Orang yang lain, biarkan mereka. Kalau seandainya ada seorang Hindu misalnya mengatakan, Anda Muslim tidak akan masuk surga kami. Ya gak apa-apa. Ya kan?
Bahkan menurut agama kami, Anda tidak boleh masuk surga kami. Karena Anda tidak meyakini tentang dewa-dewa kami. Loh, tidak ada masalah wahai orang Hindu Anda ngomong begitu. Sah saja. Saya punya keyakinan tentang surga milik Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Lah ini anehnya orang Islam. Ini Islam ngaco lah pada hari ini itu. Islam liberal pengen masukkan ke surga semuanya. Gak perlu seperti itu kalau Anda ingin buat perdamaian. Justru orang begitu membuat kerusakan di rumah. Rusak di antara keluarga sendiri. Ini yang harus dipahami bahasanya agama yang paling benar adalah agama Islam. Seperti yang kita yakini, selesai. Surga Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman, kalau mereka punya keyakinan tentang surga, biarkan mereka dengan keyakinannya. Jangan dipaksakan. Bagaimana yang masuk surga orang beriman, yang tidak beriman nggak akan masuk surga. Sudah ditentukan, dijelaskan oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Buya Yahya. Jadi seperti yang kita ketahui selama ini dari Kumilah ini mengatakan kalau dia ini pernah mondok hafal 30 juz ayat Al-Quran. Kemudian si Kumilah ini katanya pernah jadi guru ngaji juga. Tapi belakangan ini kita lihat dari video Kumilah ini di mana dia ini seringkali menyudutkan agama Islam. Seolah-olah Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, di mana dia mengatakan hijab aja tidak masuk akal. Karena yang nggak pakai hijab itu masuk neraka, yang pakai hijab masuk surga. Kemudian dia mengatakan kalau sholat itu sebenarnya tidak ada artinya, hanya pekerjaan sia-sia. Kemudian dia mengatakan cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Ini kan sama saja dia mengatakan yang mengarang Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia mengatakan Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng. Jadi cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran ini hanyalah karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti inilah dari mereka ini. Karena apa? Karena mereka ini dibayar untuk menyudutkan agama Islam. Selalu menyenggol-nyenggol agama Islam. Tapi kalau kita perhatikan dari gaya bicara si Kumilah ini, dari tujuannya untuk berbicara, sepertinya dia tidak mempunyai agama. Dia tidak percaya dengan agama, dia tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini malah sebaliknya dibela oleh orang Kristen. Ini kan aneh. Seharusnya kalau orang Kristen itu kan sadar diri. Kenapa? Karena paling banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Tapi berapa banyak ayat di dalam Alkitab itu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, di mana dikatakan di dalam ayat Alkitab ini, tercipta dulu burungnya, baru tercipta binatang darat. Tercipta dulu pohonnya, baru tercipta matahari. Jadi sangat banyak sekali ayat-ayat Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tapi orang Kristen itu malah membela si Kumilah ini. Nah, jadi kalau Al-Quran itu tidak ada sedikit pun bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.